Halo, hai, selamat datang kembali di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu udah mau ngeklik video ini ya. Baik, di sini mari seperti biasa akan coba untuk bacain lagi updatean energi love life-nya kamu. Namun sebelum mulai tarik kartu tarot, berulang-ulang kali mari harus sampaikan di sini bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, udah pasti hanya akan resonate untuk sebahagian orang aja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya mari di sini tuh akan vice versa, tarikan energinya ke bolak-balik, niatnya baca energi kamu, kebacanya energi pasangan kamu. Maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaanmu dalam menyikapi apa yang coba untuk mari sampaikan di sini ya. Oke, baik. Ini nampaknya yang lagi ngelihat video beberapa baru di ghosting ya. Tiba-tiba dia yang sedang dekat sama kamu hilang kabar nih, kalau mari rasa-rasain hilang kabar, atau justru kamu yang kabur dari seseorang ya, sehingga bikin si dia itu kondisi hari ini saat sekarang ini tuh kayak yang sakit hati sama kamu, terluka hati lah gitu ya, kecewa gitu. Oke, baik. Kita langsung lihat lagi ya. Itu hanya kayak sekilas info yang mari tangkap energinya. Oke. Di sini ada kartu strength. Kartu strength ini nampaknya salah satu di antara kalian atau kedua belah pihak tahu ada isu yang lumayan besar dalam hubungan kalian. Tetapi ini menunjukkan tentang masih ingin berupaya, masih ingin berusaha. Karena di kadar-kadar, dihitung-hitung, permasalahan ini mampu kok aku lampaui. Aku bisa ngelewatin ini semua kok, gitu ya. Jadi ini juga bercerita tentang inginnya mengkondusifkan hubungan kalian. Entah itu energi kamu ataupun energi dari si dia yang saat ini sedang kamu pikirkan. Gitu ya. Ini juga bercerita tentang menertibkan diri sendiri. Kita tuh kan banyak ego-ego di dalam dirinya kita. Bahkan bukan hanya ego aja, tapi sikap egoisnya kita. Namun ada kedewasaan di sini tidak membiarkan ego yang destruktif, ego yang merusak, atau sikap egois menghancurkan dan merusak kebahagiaan. Nah, kayak kita ya. Jadi ada seseorang yang tahu diri banget, kalau mari lihat dalam hubungan ini tahu diri banget. Kalaupun di situ ada kemarahan, tapi mampu untuk mengolah kemarahan ini dengan baik. Atau kalaupun ada di situ kesedihan gitu ya. Ya sama aja, mampu mengolah kesedihan ini bagaimana biar kesedihan ini tuh tidak merusak diri, amit-amit merusak hubungan. Nah, kayak gitu kan. Oke, baik. Mari tarik dulu energinya. Oke. Nah, ini entah kamu ataupun ini pasangannya kamu. Ini nampaknya masih, ini cinta ya, ini cinta. Bukannya di sini nggak ada cinta. Tapi juga saat kondisi sekarang ini punya kepentingan-kepentingan lain. Gitu ya, jadi tidak bisa fokus, tidak bisa utuh. Hanya sibuk dalam urusan percintaan. Gitu ya. Karena di sini mencoba untuk realistis. Ada kebutuhan-kebutuhan lain yang harus dicukupkan. Bukan hanya kebutuhan cinta-cintaan, kasmaran-kasmaran, asmara-asmara, romantis-romantis aja. Gitu ya. Ada kepentingan di sini yang katakanlah mengejar materi. Gitu. Walaupun diusahakan di sini dalam upaya mengejar materi ini atau mengejar apapun itu ya, harapan dan impian ini tadi. Tapi dia tetap kayak berusaha biar kayak gimana ini balance gitu loh. Biar upaya dalam bisnis, karir, keuangan itu tidak merusak hubungan ini. Jadi ada salah satu di antara kalian gitu ya, dalam urusan percintaan dengan kamu, dalam urusan percintaan ini gitu, sebenarnya udah kayak ngerasa nyaman, udah kayak ngerasa terpuaskan, udah kayak ngerasa bahwa yakin gitu ya, bahwa ini si pasanganku ini beneran kok mencintaiku gitu. Ya,
ada rasa percaya diri di situ bahwa hubungan ini adalah hubungan yang terbaik gitu. Tapi ada tanggung jawab tertentu untuk kebahagiaan diri sendiri gitu ya. Dan itulah yang sedang dia upayakan. Nah, di sana. Jadi ini bisa kayak menunjukkan sebenarnya ya bahwa nyaman banget di hubungan ini. Makanya bisa kepikiran, oh, untuk dirawat dan dijaga keromantisan ini tentu saja dengan kesejahteraan gitu. Jadi nggak yang buta cinta gitu ya. Jadi di sini juga bercerita tentang ujar-ujar tidak kenyang makan cinta. Nah, itu ya berlaku dalam relationship ini, dalam koneksi ini. Nah, gitu. Kalau kondisinya pacaran, nampaknya salah seorang di antara kalian belum siap untuk kepernikahan. Harus sukses dulu, harus selesai dulu kuliahnya, harus jalan dulu bisnisnya, naik dulu karirnya gitu ya. Makanya tidak mau konyol gitu kan. Bisa aja sih oke lah hajar bleh nikah gitu, kawin kayak gitu kan. Nah, bisa aja sebenarnya kayak gitu. Tetapi orang ini dia yang kayak model pernikahan apa? Kalau masih pening bunyi pip 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 token listrik gitu ya. Gitu. Hubungan serius seperti apa yang kayak anak merengek minta susu tapi gak punya uang di saku gitu. Nah, makanya di situ yang kayak aku benahin dulu diriku. Aku kuatkan dulu pondasiku. Soalnya ini kan bercerita tentang pernikahan gitu ya. Iya, ini hubungannya hubungan serius ini kalau mari lihat ya. Udah masuk ke serius banget di sini justru. Jadi yang kayak semuanya itu mau dipersiapkan gitu. Semua harus dipersiapkan di sini ya. Pikiran salah satu di antara kalian gitu. Aku ingin bahagia dengan kamu, maka aku harus membahagiakan kamu gitu kan. Caraku membahagiakanmu adalah mencukupi kebutuhanmu dan jika bisa itu mengabulkan keinginan-keinginanmu. Nah, itu salah satunya ya. Salah satu di antara kalian. Nah, di sana. Jadi kalau mari katakan orang ini memang tentu akan lambat banget energinya sama kamu. Gitu. Kalau jikalah dirimu kondisi sekarang itu udah kayak kebelet nikah gitu kan. Ini memang jadi jatuhnya tuh jadi lambat. Cuman lambat namun pasti. Gitu ya. Lambat namun pasti. Mana tahu dia masih masuk kuliah nih ya, baru masuk kuliah gitu. Mau ngambil S1 tentu 4 atau 3,5 tahun paling balap gitu kan. Jadi makanya di situ kamu dituntut kesabaranmu gitu. Lagian kematangannya dia dalam pernikahan ini nampaknya di situ masih belum. Nah, jika ini kamu tujukan kepada suaminya kamu atau kepada istrinya kamu, iya bisa aja kamu kayak ngerasa bahwa seseorang ini mengabaikan kamu. Terlalu sibuk dengan bisnis karirnya dia gitu. Namun itu bukan niatannya dia. Itu ya, bukan niatan dia. Sama sekali tuh nggak ada niatannya dia. Gitu. Untuk yang mengabaikan kamu. Enggak. Gitu ya. Cuman kondisi dan keadaan dia saat ini lagi semangat-semangatnya. Lagi kenceng-kencengnya dia ya. Mungkin dia menganggap, oh ini ada peluang baik ini. Yang nanti bisa berdampak pada hubungan rumah tanggaku. Maka aku manfaatkan peluang ini. Nah, kayak gitu aja sih kalau mari tangkep ya energinya. Karena orang ini yang bukan mau hubungan coba-coba sama kamu. Ini mau tuh yang hubungan yang serius banget. Atau mungkin kalau dia tuh tidak punya bisnis, tidak punya karir. Tapi dia yang entar aja deh menikah, tunggu kamu tuh mapan dulu. Gitu. Ayo kita nabung dari sekarang. Gitu ya. Nah, di sana. Kalau dia tidak bisa berjuang, maka dia mengharapkan bahwa kamu yang berjuang total di sini. Gitu.
Jadi kamu bukan bermain-main atau kamu bukan terkoneksi kepada seseorang tuh yang naif banget tentang hidup gitu ya, tidak gitu. Oke, baik. Kemudian, keluarga bahagia kalian ini ya, atau hubungan yang bahagia memang ya, bahagia banget di sini. Walaupun mungkin kamu tuh yang banyak agak kurang bersepakatnya sama dia, jalan pikirannya dia, sikapnya dia gitu ya, apa yang dia lakukan di sini, beberapa yang kamu tuh tidak suka gitu. Ada beberapa yang tidak kamu senangi dari pilihan-pilihan dirinya. Tapi beberapa di antara kalian tuh nggak berani speak up, nggak berani ngomong gitu. Beberapa ini kayak masih mendem aja, cuman bisa-bisa ngedumel. Jadi kondisi sekarang ini, entah ini kamu ataupun ini pasangannya kamu, ya, dia bisa aja kayak yang ada sih kepikiran di sini. Apakah aku bisa sabar ya nungguin kamu? Atau apakah aku bisa terus-menerus ya memahami dirimu, kondisi dan keadaan dirimu? Apa aku mampu mengerti jalan pikiranmu? Nah, sudah ada di sini pertanyaan-pertanyaan. Nah, jadi apabila dirimu yang sekarang penuh dengan pertanyaan, meragukan tentang seseorang ini, please tolong jangan cepet-cepet ya ngambil keputusan, misalnya kabur, pergi, atau mengambil langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang memisahkan kamu dengan dia. Ini bisa kamu mengambil keputusan dengan sikap, dengan kondisi ya, dengan kondisi emosional. Gitu ya. Bisa nanti kamu di sini akan menyesal gitu. Mungkin kamu memang kondisinya, aku udah ready banget ini gitu ya. Aku udah ready banget ini mau menikah nih. Gitu ya. Atau jika ini kamu udah dalam pernikahan, aku tuh punya impian pernikahan itu begini begitu dan segala macam. Tapi kok dia masih belum ada ya kelihatan apa yang kudambakan, apa yang kuinginkan, apa yang kuangan-angankan bisa terwujud ya ketika aku dengan dia. Nah gitu. Jadi jika ini adalah kondisi kamu, itu tadi mari katakan, sabar dulu ya kawannya, sabar dulu gitu kan. Karena orang ini baik sama kamu kalau mari tangkep gitu. Orang ini baik, orang ini kayak memikirkan kamu kok. Gitu. Orang ini mikirin kamu. Tapi mungkin kalau kamu tuh berharap kepada seseorang yang misalnya ya, ini contoh, ini andaikan ya, ini kan general reading, berarti semua apa harus mari sentuh ya. Misalnya kamu tuh sama seseorang yang terlibat dalam urusan cinta segitiga. Gitu. Jika kamu mendambakan bahwa kamu akan dinikahi, kamu akan disahkan. Saya rasa sampai akhir tahun nanti ya, sampai bahkan ini awal tahun depan nampaknya memang pernikahan itu tidak terjadi gitu ya. Dia belum mau menikahi kamu atau ya apapun lah dia ya, kasus hubungan kalian ini kalau kamu mengharapkan tentang pernikahan belum maju ke arah sana pernikahan itu. Tapi menstabilkan hubungan ada. Lagi-lagi ya, walaupun mungkin salah tuh Cece, itu kan perselingkuhan Ce. Oke, silakan ngomong itu salah, tapi di sini kan kita harus melihat apa adanya tentang energi dari orang ini gitu ya. Kalau keputusan salah dan benar dikembalikan kepada pribadi masing-masing gitu. Hanya mari sebagai tarot reader di sini, sebagai si pembaca aja di sini, tanpa ada tendensi yang kayak gimana gitu ya. Harus mari sampaikan dengan sejujur-jujurnya. Apapun pembacaan atau tarikan-tarikan energi yang mari tangkep gitu ya. Nah jadi kalau untuk menstabilkan kehidupan dengan kamu, minimal mencicil ya. Minimal mencicil bagaimana ada kestabilan di antara kalian berdua, itu sedang diperjuangkan oleh seseorang ini. Gitu. Sedang diupayakan oleh dia.
gitu ya. Ini memang beberapa dia mulai itu dari nol ya. Ini beberapa ya, perjuangan dia untuk menstabilkan kembali kehidupannya dia gitu ya. Nampaknya dari nol di sini. Jadi kalau dari nol ini tidak mungkin melesat terbang cepat gitu ya. Dia punya kehidupan yang layak nggak gitu. Ya nggak mungkin. Ya tentu dia akan mengikuti proses demi proses. Nah, namun beberapa di antara kalian ini nampaknya nggak sabar banget gitu. Nggak sabar banget dengan orang ini. Apalagi jika ternyata dia nggak ngapa-ngapain, tapi dia berharap bahwa kamu harus mencukupi dia urusan ini, itu, dan segala macam. Nah, bisa aja di situ kamu yang kayak mungkin ngerasa nggak adil lah gitu ya. Ngerasa, wah ini nggak cocok nih, kok aku seolah-olah dijadikan ATM di sini gitu kan. Nah, beberapa pasti punya pemikiran-pemikiran yang demikian gitu. Tapi ya, memang sekarang dia kondisinya money oriented memang, gitu ya. Pikirannya itu materi. Memang betul di sana, itu. Tapi apakah ketika orang ini kamu kasih materi, dia aneh-aneh di luar sana? Itu nampaknya enggak juga gitu ya. Maksudnya ini bisa seseorang tuh yang kayak apa namanya, amanah. Nah itu, ini seseorang yang amanah. Kalau mari lihat sih ya dari energi dia, setidaknya sampai hari ini gitu, amanah banget. Nah di situ, mungkin kamu kayak nganggep ini orang duit aja, minta aja. Barangkali kamu mikirnya kayak gitu ya. Jadi bisa aja kamu kayak ngerasa takut. Apakah dia hanya memanfaatkanku aja, gitu ya? Mana dia nampaknya mungkin udah dia sampaikan kepada dirimu bahwa aku nggak bisa untuk lebih serius sama kamu dalam waktu dekat ini. Tentu kamu di situ disko panik dong ya. Ya wajar aja gitu ya. Wajar aja di situ. Mungkin kamu yang kayak ngelihat orang ini toksik banget, bisa aja toksik banget. Atau mungkin kamu bisa kayak nganggap orang ini workaholic banget. Sementara dirimu butuh belayan kasih sayang, keromantisan yang intens terus menerus gitu ya. Tentu di situ kamu kayak ngerasa ada ketidakpuasan. Ya wajar gitu, wajar. Dan makin kesini mungkin kamu ngelihat bahwa kriteria pasangan yang kamu butuhkan itu sedikit banget kamu temukan dari si dia ini. Nah itulah yang bikin kamu tuh nampaknya mari mulai berubah haluan gitu ya. Mulai berubah haluan, mulai datang pemikiran-pemikiran mundur gitu. Memilih resign kamu ya. Beberapa di situ udah kayak memilih resign di sana ya. Udah deh, ceng aja deh. Stop aja deh, udah mulai ada pemikiran-pemikiran yang demikian gitu. Mungkin kamu lihat, ini gayanya gaya Syahrini banget. Aduh, ini beban nih untuk gua, kayak gitu. Maunya kamu mungkin kehidupan tuh yang sederhana, yang bersahaja gitu ya. Sederhana lah kita katakan. Tapi kamu mungkin tidak melihat kesederhanaan itu ada di dia. Nah gitu. Jadi kamu, ini beberapa di antara kalian memang diajak untuk mengkontemplasi atau merenungi kembali lah. Kayak gitu memang ada di situ ya. Nah, tetapi ya sebenarnya orang ini orang potensial banget. Kalau kalian ini sudah dalam pernikahan, oke, kamu lihat dia tuh sibuk banget ya. Di luar sana tuh, dia ndak aneh-aneh kok. Kalau mari tangkap ya energi yang mari baca di sini nih, dia nggak yang aneh-aneh. Dia yang kalau katanya dia kerja lembur, ya memang betul dia kerja lembur kayak gitu. Nah di sana, misalnya dia tuh kayak yang untuk beberapa nih ya, mungkin agak pelit sedikit tentang keuangan sama kamu.
Tapi dia nabung. Nah itu dia. Saya rasa ini banyak yang sedang investasi ya. Sedang investasi, sedang mengupayakan biar uangnya dia beranak pinak. Jadi belum bisa kayak ngasih apa yang kamu maui, apa yang kamu inginkan gitu. Tapi ya suatu saat itu kembali kok sama kamu. Itu bisa kamu dapatkan kok ya. Kalau kamu tentu saja mau bersabar dalam hubungan kalian ini. Namun kalau kamu melihat ada peluang lain di luar sana, tapi ini saran kepada yang masih pacaran ya, bukan ke pernikahan ya. Yang masih pacaran, kalau kamu melihat ada peluang-peluang lain, ada mungkin cowok atau cewek yang potensial, ya monggo kalau kamu mau ninggalin dia. Soalnya ini memang butuh tahun-tahunan berikutnya. Mana tahu kamu udah dikejar umur di situ ya. Kamu udah disenawanin sama ortunya kamu, bokap nyokapnya kamu, kapan nikah, kayak gitu ya. Mungkin kamu bosen dengan pertanyaan yang berjamaah seperti itu kan. Ya kalau kamu lihat ada peluang lain, pergilah dengan peluang lain gitu. Tapi kalau kamu masih tidak ada calon lain, ya udah elok-elokkan aja dulu hubungan ini ya, baik-baikin aja dulu hubungan ini, gitu. Nah, itu saran dari Mari gitu, ya. Tapi kalau memang ya itu tadi, misalnya dia minta aja sama kamu ya, uang aja sama kamu gitu. Ini kalau Mari lihat dia ndak foya-foya ini, tapi dia nyimpen gitu. Dia minta pun sama kamu, mungkin dia barangkan di situ ya, atau dia investasikan di situ. Jadi bukan yang foya-foya tadi, enggak. Ini orangnya kalau Mari katakan matre, mungkin matre gitu ya, tapi dalam matre ini dia tuh enggak yang konyol, dia yang bukan tidak respect kepada uang gitu. Ini orangnya respect banget gitu ya, bahwa dia tahu uang tuh berharga gitu, pemberian kamu tuh berharga gitu. Jadi ya akan kusimpan baik-baik gitu. Nah mungkin pasangannya kamu yang lagi lihat video ini, dia kamu temui foya-foya di situ, berarti ini pembacaan bukan untuk kamu ya. Kalau yang ini Mari lihat orang-orang yang amanah itu tadi. Nah kayak gitu ya. Nah namun ini ke sebagian besarnya kamu dalam kondisi disuruh menunggu, kamu disuruh menanti di sini, gitu kan. Memang sih kamu masih kuat sampai sekarang, hanya pemikiran-pemikiran aja yang bisa lalu lalang di kepalanya kamu. Haruskah aku tinggalkan gitu ya. Apalagi belakangan ini kamu lebih cenderung melihat dia dari sisi negatifnya aja. Wajar sih, wajar. Tidak masalah di situ sebenarnya gitu ya. Nah, namun ketika kamu memikirkan hal yang negatif itu, tentu saja perpisahan adalah jawabanmu gitu kan. Padahal kalau dilihat dari energinya dia di sini, apa tuh namanya? Yang dia lakukan ini ya untuk kebaikan. Nah di sana, yang dilakukannya ini ya untuk kalian. Niatannya dia sih seperti itu, untuk kalian kok, dikembalikan lagi kepada kamu kok. Segala upaya lakunya dia, mungkin dia agak dingin sama kamu belakangan, agak-agak jarang ketemu sama kamu gitu ya. Belakangan kurang pula lah dia untuk chatting kamu, tidak lagi sehangat yang dulu kamu rasakan. Nah ya memang lagi sedang melakukan sesuatu dia di situ. Ya dalam upaya ngelakuin tindakan-tindakan tertentu dia di situ. Nah gitu. Jadi dia mempersiapkan, malah kamu di sini berpikiran untuk menyudahi. Kalau itu yang Mari tangkap ya. Pemikiran untuk yang, karena itu tadi bahwa kamu nggak ngelihat ada yang kamu cari gitu ya di dia. Atau sedikit banget kamu temukan apa yang kamu cari itu ada di dia, sedikit banget gitu. Oke baik, sekarang Mari tarik ininya ya, koin-koin kita ini ya, untuk melihat pembacaan ini ditujukan kepada siapa. Ini bisa inisial dirimu, inisial dirinya, zodiak dirimu, zodiak dirinya ya. Yang penting ini menunjukkan tentang nama depan. Oke baik, bisa juga ini marga ya, marga.
Oke, baik, ini F Fanta, L lambat, ini G gairah, ini Y Yanti, ini M mawar, kemudian ada K kalian, ada N nanti, ada B baik, ada C cumi-cumi gitu, ada W wanita, ada P pria, ada J jujur, ada V Victor, ada U uang. Nah, ini ya uang. Nah, kemudian ada Q di situ, hadir inisial O, obat. Ada E elang, ada A ayam. Kemudian di sini ada inisial D dalam, inisial R ramai, hadir H di sini harimau. Kemudian ada Z, kemudian ada inisial T teman gitu ya. Kemudian hadir di sini X. Ini mungkin X ini Xavier gitu ya, orang luar negeri lah itu, mungkin nama luar negeri. Kemudian ada inisial I, ibadah. Baik, sekarang kita masuk ke zodiaknya ya. Hadir Leo. Kemudian di sini ada Virgo. Ini ada Libra. Hadir Gemini di sini. Kemudian Scorpio di sana. Cancer, Sagittarius, hadir Taurus, Pisces lagi di sini. Ini ada energi dari Aries, Scorpio lagi, Aquarius lagi. Kemudian ada Capricorn hadir di sini, Taurus, Aries lagi, Gemini hadir, kemudian Capricorn lagi. Nah, oke, itu aja ya yang bisa Mari sampaikan sekarang. Moga-moga mampu dirimu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.